Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi. Pada hari ini, kita akan membahas salah satu materi pilihan di TKA untuk persiapan tahun 2026. Untuk mapel yang akan kita bahas yaitu adalah mapel fisika. Nah, adapun topik-topik di mapel fisika yang masuk dalam kisi-kisi persiapan TKA, salah satunya itu tentang termodinamika. Nah, di mana di termodinamika itu ada beberapa pembahasan, salah satunya itu tentang hukum gas ideal. Nah, teman-teman, tentunya kalau kita membahas tentang termodinamika, berarti itu kita banyak membahas tentang gasnya. Nah, seperti apa sih gas ideal itu? Nah, kita akan bahas tentang hukum gas idealnya. Nah, sebelum kita masuk di materi hukum gas ideal, kita diskusi dulu. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi ketika balon udara dipanaskan? Nah, kira-kira jawabannya apa? Terus, mengapa ban kendaraan dapat meletus saat cuacanya sangat panas? Nah, apa yang menjadi penyebab dari dua kondisi ini? Tentunya ini dia tidak lepas dari bagaimana sih peran lingkungan terhadap udara atau terhadap gasnya. Nah, inilah yang akan kita bahas di hukum gas ideal. Nah, seperti apakah gas ideal itu? Nah, untuk membahas hukum-hukum gas ideal, ada dua tujuan pembelajaran yang perlu kita capai. Yang pertama, teman-teman perlu mampu menjelaskan sifat gas ideal dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, memahami dan menerapkan hukum-hukum gas ideal atau hukum-hukum dalam termodinamika. Kita perkenalan dulu, seperti apa sih gas ideal itu? Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang gas, otomatis ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Teman-teman sudah pasti tahu gas itu contohnya seperti kayak yang teman-teman gunakan untuk memasak. Nah, itu adalah sebuah gas. Nah, udara juga yang kita hirup itu adalah gas. Nah, apakah itu termasuk gas ideal? Nah, gas ideal itu sendiri itu punya ciri-ciri. Yang pertama, kalau misalnya kita mau definisikan seperti apa sih gas ideal itu, merupakan model gas dengan asumsi bahwa partikel gasnya bergerak bebas. Karena pada dasarnya kalau kita kembali ke karakteristik gas, memang gas itu dia bersifat bebas ya. Nah, jadi salah satu ciri bahwa dia gas ideal itu dia bergerak bebas. Kemudian gaya gas ideal itu dia tidak mengalami gaya antar molekul dan memiliki tumbukan elastis. Nah, jadi kalau misalnya ada pergerakan-pergerakan partikel atau molekulnya, berarti itu dia harus dia bergerak secara bebas. Karena kalau misalnya ada zat yang tidak bisa bergerak bebas, berarti itu bukan gas. Nah, salah satu ciri dari gas ideal itu bergerak bebas, kemudian tidak mengalami gaya antar molekul dan terjadi tumbukan elastis. Nah, kemudian bagaimana sih karakteristik gas ideal itu sendiri? Nah, oke. Tadi itu adalah definisi dari gas ideal. Sekarang bagaimana karakteristik gas idealnya? Nah, yang pertama itu dia terdiri dari molekul dengan jumlah yang sangat banyak. Dia terdiri dari molekul tapi jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang molekul atau partikel, ketika dia bergerak secara bebas itu sebenarnya itu ada banyak di dalamnya. Nah, kalau misalnya dia jumlahnya sangat banyak, berarti itu adalah salah satu ciri gas ideal, di mana jarak antar molekulnya itu dia jauh lebih besar dengan ukuran partikelnya atau ukuran molekulnya. Jadi misalkan ya, anggaplah ini molekul yang satu dengan molekul yang dua. Nah, yang dimaksud dengan karakteristik yang pertama, katanya jarak antar molekulnya ini itu jauh lebih besar dibanding ukurannya. Nah, itu artinya. Nah, terus yang kedua, molekul gas bergerak acak dengan kecepatan konstan. Nah, jadi di sini ketika molekul-molekulnya itu bergerak, jadi dia itu pergerakannya tidak teratur ya. Misalnya ada yang bergerak ke depan, ke kiri, ke kanan.
Bahkan ada yang bergerak masuk ke pusatnya. Nah, ini tapi kecepatannya itu bergerak secara konstan atau tetap. Jadi tidak ada yang bergerak secara cepat atau tidak ada yang bergerak secara lambat, tetapi pergerakannya ketika molekulnya sudah bergerak, maka kecepatannya itu konstan. Kemudian dia memenuhi hukum gerak Newton. Jadi pergerakan ini tuh memenuhi hukum gerak Newton. Kemudian dia mengalami tumbukan lenting sempurna. Jadi kalau kita membahas tentang tumbukan itu kan sebenarnya ada 3 ya. Ada tumbukan lenting sebagian, lenting sempurna, dan tidak lenting sama sekali. Nah, kalau dia gas ideal, tumbukannya itu dia lenting sempurna. Entah itu antara satu partikel dengan partikel lain atau partikel dengan dindingnya atau wadahnya. Kemudian yang keempat, energi kinetik rata-rata. Jadi karena dia bergerak, maka dia punya namanya energi kinetik. Nah, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi artinya apa? Semakin besar suhu yang terjadi pada gas itu, maka besar energi atau besar pergerakannya itu dia akan semakin besar atau semakin cepat. Nah, inilah 4 ciri-ciri dari atau karakteristik gas ideal yang teman-teman perlu pahami ya. Jadi tidak semua itu gas ideal. Terus bagaimana sih hukum-hukum gas ideal itu? Jadi tadi kita sudah bahas tentang definisi dan karakteristiknya. Nah, di gas ideal itu juga sebenarnya punya hukum. Nah, di sini ada 3 hukum dasar yang menjelaskan tentang hukum gas ideal. Atau bagaimana sih kita membahas hubungan besaran-besaran yang bisa kita uraikan di gas ideal itu. Nah, yang pertama kita perkenalkan ada hukum Boyle. Kemudian yang kedua ada hukum Charles. Dan yang ketiga ada Gay-Lussac. Terus yang keempat itu dia hanya gabungan antara Boyle, Gay, Lussac. Nah, apa perbedaan dari ketiga hukum ini? Kita lihat dari hukum Boyle. Hukum Boyle mengatakan bahwa suhunya itu konstan. Suhu konstan. Kalau dia suhu konstan berarti ini menandakan P1, V1 itu sama dengan konstan. Akibatnya apa? Maka muncullah persamaan Boyle di mana P1V1 itu sama dengan P2V2. Terus yang kedua hukum Charles. Kalau hukum Charles itu dia mengatakan bahwa tekanan gas itu dia konstan. Kalau dia tekanannya konstan berarti V per T itu sama dengan konstan. Karena adanya tekanan yang konstan sehingga lahirlah persamaan untuk Charles V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Terus bagaimana dengan Gay-Lussac? Kalau di Gay-Lussac itu adalah volume yang konstan. Kalau volume yang konstan berarti hanya ada 2 variabel di sini. Jadi kalau misalnya ada variabel yang konstan itu artinya kita tidak masukkan di dalam sebuah formula. Seperti kan yang kayak di Boyle, suhunya konstan berarti yang variabel yang kita tinjau itu tinggal tekanan dengan volume. Sedangkan kalau di Charles, tekanan yang konstan berarti variabel yang kita tinjau itu sisa volume dengan suhu. Terus kalau dia di Boyle, volume yang konstan. Volume yang konstan artinya volumenya itu ditiadakan dalam formulanya sehingga lahirlah persamaan di Gay-Lussac yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Pertanyaannya, dari mana sih ketiga formula ini lahir? Nah, sebenarnya kita itu bisa tentukan dia dari persamaan gas ideal di mana PV itu sama dengan T. Nah, inilah persamaannya. Jadi kalau misalnya P-nya yang konstan berarti tersisa V dan T. Makanya lahirlah V1 per T1. Terus kalau suhunya yang konstan maka yang tinggal itu hanya P dan V. P dan V kan perkalian ya, sehingga dikali P1 V1 seperti yang dituliskan di hukum Boyle. Nah, bagaimana dengan Gay-Lussac? Gay-Lussac itu dia gabungan dari ketiga-tiganya. Jadi dia ada tiga-tiganya variabel, tidak ada yang terbuang. Sehingga karena kan PV sama dengan T, maka jadinya P1 V1 per T1
sama dengan P2 V2 per T2. Inilah yang dirumuskan oleh hukum Boyle-Gay-Lussac yang merupakan gabungan dari ketiga hukum gas ideal. Oke, sekarang bagaimana sih persamaan gas ideal yang sebenarnya? Nah, teman-teman perlu dipahami kembali hukum gas ideal yang sebelumnya itu bisa muncul karena ada persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal yang umum itu kita tuliskan PV sama dengan nRT. Atau yang dibawa PV sama dengan KNT. Apa bedanya dari persamaan 1 sama persamaan 2? Oke, untuk persamaan 1 itu dia menggunakan N dikali R. Sedangkan persamaan 2 menggunakan K dengan N. Nah, yang persamaan 1 itu ada N kecil, sedangkan persamaan 2 itu adalah ada N besar. Nah, kalau misalnya di kimia, teman-teman pasti tahu dong bedanya antara N kecil sama N besar kalau kita berbicara tentang partikel. Nah, N kecil itu biasanya itu dia jumlah mol, sedangkan N besar itu adalah jumlah partikel. Nah, kita lihat saja keterangannya. Untuk P itu, jadi ingat ya, P itu kan dalam bahasa Inggris itu kan pressure ya, makanya itu disimbolkan dengan huruf P. Berarti tekanan yang satuan sistem internasionalnya itu adalah Pascal. Pascal ini setara dengan Newton per meter kuadrat. Jadi jangan lagi bingung kalau misalnya nanti ada yang menggunakan Newton per meter kuadrat, itu setara dengan Pascal. Kemudian V itu adalah volume yang satuannya meter pangkat 3. N itu jumlah molnya. Sedangkan N besar itu adalah jumlah partikel. R tetapan umum gas, jadi dia ada nilainya. Sedangkan untuk K itu adalah tetapan Boltzmann, ada juga nilainya. Jadi ini biasanya langsung dimunculkan di soal kok. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak bisa hafal, itu biasanya dimunculkan di soal. Apalagi kalau misalnya harus digunakan operasinya dalam hitungan. Oke, bisa ya? Jadi cara penggunaannya tergantung teman-teman mau cari mudahnya atau cari susahnya. Kalau mau cari mudahnya, teman-teman lihat saja apa-apa saja yang diketahui variabelnya di soal, kemudian tentukan apakah teman-teman gunakan nRT-nya atau gunakan KNT-nya. Oke? Apa konsekuensi penting untuk gas ideal? Yang pertama, teman-teman bisa lihat jika suhu dan tekanan dijaga konstan. Artinya apa? Kalau misalnya suhunya dan tekanannya itu tetap, maka volumenya berbanding lurus dengan jumlah mol. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya dalam suatu gas itu suhu dan tekanannya itu tetap, maka volume itu sebanding nilainya dengan jumlah mol. Artinya apa? Semakin besar jumlah mol yang dimiliki oleh sebuah gasnya, maka volumenya juga itu akan semakin besar. Terus yang kedua, jika suhu dan volume konstan, maka tekanan perubahan gas berbanding lurus dengan jumlah molekul. Nah, sama juga kalau suhu dan volumenya konstan berarti tekanannya juga itu sebanding dengan jumlah molnya. Nah, sama tadi, kalau misalnya molnya banyak, maka tekanannya juga akan banyak. Sebaliknya juga demikian, molnya kecil atau molnya sedikit, maka tekanannya juga akan kecil. Terus yang ketiga, jika jumlah molekul gasnya dan suhunya konstan, maka tekanan berbanding terbalik. Nah, kalau dia berbanding terbalik, berarti P sebanding dengan 1/V. Nah, apa arti dari berbanding terbalik? Katanya, semakin kecil volumenya, maka tekanannya semakin besar. Begitupun sebaliknya. Kalau volumenya besar, maka tekanannya kecil. Oke? Nah, terus yang keempat, jika suhu berubah dan jumlah molekul gas dijaga konstan, maka tekanan atau volume atau bahkan keduanya akan berubah dalam proporsi langsung terhadap waktunya. Oke? Nah, inilah 4 konsekuensi penting yang perlu kita pahami dalam hukum-hukum gas ideal. Bisa ya dipahami teman-teman? Oke, nah sekarang bagaimana sih usaha pada gas ideal? Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang usaha pada gas ideal itu kita ibaratkan sudah membahas tentang proses-proses termodinamika. Nah, teman-teman, di sini saya hanya menggambarkan bahwa di proses-proses termodinamika itu sebenarnya berhubungan dengan hukum-hukum gas ideal. Misalnya kalau dia isobarik itu kan tekanannya konstan.
Nah, sedangkan kalau isohorik itu volumenya konstan. Dan isotermal itu adalah suhunya yang konstan. Dan ada satu proses termodinamika yang keempat itu adalah adiabatik. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih jelasnya itu di pembahasan selanjutnya ketika kita masuk di termodinamikanya. Nah, untuk isobarik itu kita gunakan usahanya itu adalah P dikali delta V. Sedangkan kalau isohorik usahanya sama dengan 0. Nah, kenapa dia usahanya dengan 0? Nanti kita akan bahas tuntas ya di pembahasan untuk selanjutnya. Terus untuk isotermal nRT Ln dia pakai logaritma natural di mana V2 per V1. Sedangkan untuk adiabatik ciri yang perlu kita pahami itu adalah tidak ada perubahan kalor atau tidak ada perpindahan kalor di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk di soal yang pertama. Kita lihat soalnya. Pernyataan-pernyataan di bawah ini berkaitan dengan gas. Nah, ada 5 pernyataan. Yang pertama, gas terdiri atas partikel-partikel yang disebut dengan molekul. Nah, terus yang kedua, partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan laju konstan dan geraknya acak. Yang ketiga, tumbukan yang terjadi antar partikel maupun dengan dinding wadah itu lenting sempurna. Dalam setiap gerak partikel gas, tidak berlaku hukum-hukum Newton tentang gerak. Dan yang kelima, terdapat gaya tarik-menarik antar partikel maupun partikel dengan dinding wadahnya. Pernyataan yang sesuai dengan sifat gas ideal. Oke, sebelumnya tadi kita sudah bahas bagaimana sih karakteristik gas ideal itu sendiri. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Katanya gas itu terdiri atas partikel yang disebut dengan molekul. Nah, ini betul ya, karena gas itu dia terdiri dari partikel-partikel yang sangat banyak. Nah, ketika dia digabung, ini disebut dengan molekul. Berarti pernyataan 1 betul. Kemudian yang kedua, partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan laju konstan dan gerakannya acak. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini itu adalah dia kecepatannya konstan dan dia bergerak secara acak. Nah, sehingga ini masuk di karakteristik gas ideal, maka pernyataan kedua itu betul. Terus yang ketiga, tumbukan yang terjadi antar partikel maupun dinding itu adalah lenting sempurna. Nah, ini juga tadi ada di karakteristik. Kalau misalnya tumbukan antar partikelnya maupun tumbukan antar dinding itu dia menggunakan tumbukan lenting sempurna, sehingga nomor 3 betul. Nah, kalau misalnya 1, 2, 3 betul, berarti otomatis di sini sudah kelihatan ya jawabannya. Maka jawabannya itu adalah alfa. Nah, kita coba lihat nomor 4 dengan nomor 5. Dalam setiap gerak partikel gas itu tidak berlaku hukum Newton tentang gerak berlaku. Nah, kalau misalnya itu dia di gas ideal, itu dia gerakannya itu dia berkaitan dengan hukum-hukum Newton. Nah, terus yang kelima, terdapat gaya tarik-menarik antar partikel maupun partikel dengan dinding wadahnya. Nah, ini tidak terjadi ada gaya ya. Tadi juga sudah jelaskan di definisinya bahwa tidak ada gaya antar partikelnya maupun wadahnya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah alfa 1, 2, dan 3. Bisa ya? Oke, terus soal yang kedua. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman lihat soal tentang gas ideal ini, apakah teman-teman merasa ini sulit atau teman-teman bisa langsung 1 kali hitungan? Nah, sebagai bocoran, kalau kita bahas tentang gas ideal, itu teman-teman perlu kuasai saja hukum-hukum yang tadi. Hukum Boyle, hukum Charles, Gay-Lussac, Boyle, Gay-Lussac. Nah, teman-teman juga harus pahami kalau misalnya tekanan yang konstan, bentuk formulanya kayak gimana. Kalau misalnya volumenya yang konstan, bentuk formulanya bagaimana. Begitupun dengan suhu yang konstan. Nah, coba kita lihat soal nomor 2. Sejumlah gas ideal menjalani proses isotermik. Isotermik itu sama dengan isotermal. Termal itu berarti suhu. Jadi kalau dia bilang isotermal, termalnya itu adalah suhu, berarti yang konstan itu adalah suhunya. Sehingga tekanannya menjadi 2 kali tekanan semula. Maka berapakah volumenya? Oke, kita bahas. Dia adalah isotermal. Kalau isotermal, dari persamaan VV sama dengan nRT untuk gas ideal,
Nah, yang konstan itu kan T-nya ya, karena dia dalam kondisi isotermal. Nah, untuk N dan R-nya ini itu adalah konstan, jadi kita tidak perlu masukkan di soal perbandingan. Yang kita bandingkan itu hanya PV sama dengan konstan. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada hukum gas ideal, ini berlaku yang namanya hukum Boyle. Nah, kita buat persamaannya P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Diketahui di soal, menjalani proses isotermik sehingga tekanannya menjadi 2 kali. Berarti ada sebelumnya. Oke, kita tulis dulu ya yang di soalnya. Kita gunakan rumus yang ini, tapi kita lihat dulu variabel-variabel di soal. Ada P1, kita anggap itu adalah P. Kenapa P? Karena katanya P2-nya itu adalah 2 kali pertamanya. Berarti kita anggap yang pertama itu bisa 1 atau bisa juga variabel. Nah, kalau di sini saya ambilnya P1-nya itu dianggap P, kemudian P2-nya itu adalah 2 kali dari sebelumnya, berarti 2 kali P. Nah, terus berapakah volumenya ketika tekanannya menjadi 2 kali? Berarti kalau ada P1, P2, maka ada V1 juga yang sama dengan V. Nah, berapakah V2-nya? Nah, ini akan kita bahas. Nah, ini kita gunakan persamaan Boyle, di mana P1-nya kita ganti menjadi P ya. P1 karena sini P, berarti P kali V1V sama dengan P2-nya adalah 2P dikali V2. Nah, kita coret variabel yang sama. P dengan P kan habis ya. Nah, sehingga V sama dengan 2V2. Maka V2 itu sama dengan V per 2. Atau jawabannya bisa kita tulis 1/2V. Nah, jadi ketika P-nya menjadi 2 kali dari semula, maka volume keduanya itu menjadi setengahnya dari semula. Sehingga jawabannya itu adalah Charlie. Oke, bisa ya dipahami teman-teman? Jadi kalau soal perbandingan itu teman-teman lihat saja apa yang diketahui di soal. Dan ingat ya, kalau ada kata-kata menjadi, otomatis pasti ada sebelumnya. Nah, sebelumnya itu teman-teman pilih mau pakai angka. Kalau pakai angka itu berarti sebelumnya itu 1. Kalau tidak dijelaskan di soal ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai variabel, itu teman-teman gunakan variabel yang berubah. Misalnya tekanan yang berubah, berarti variabel yang dituliskan sebelumnya itu adalah variabel tekanan. Oke? Bisa ya dipahami? Nah, sekarang bagaimana dengan soal nomor 3? Nomor 3 ini soalnya itu dia membahas tentang usaha. Nah, di dalam gas ideal itu selain kita mencari atau menggunakan hukum gas ideal, itu kita juga harus mencari usahanya. Nah, untuk soal nomor 3 ini dia soal tentang usaha gas ideal. Kita lihat, ada siklus dari ABCA. Dalam satu siklus gas tersebut melakukan usaha sebesar berapa? Oke, ada 2 kali 10 pangkat 3, 5,5 kali 10 pangkat 3, 8 kali 10 pangkat 5, min 2 kali 10 pangkat 6, dan min 4 kali 10 pangkat 6. Oke, teman-teman, kalau kita mau lihat di sini di proses grafik, itu kan sebenarnya ada proses-proses termodinamika yang terjadi ya. Nah, kita lihat dia dari A ke B, kemudian B ke C, C ke A. Grafik terakhir itu adalah C ke A. Kalau kita lihat dia tuh C ke A, berarti dia itu 20 ke 10. Artinya volume satunya itu lebih besar daripada volume 2-nya. Kalau volume 1 lebih besar daripada volume 2, otomatis pasti hasilnya minus. Karena kalau usaha itu kan W sama dengan P delta V, di mana delta V ini itu adalah V akhir kurang V awal. Jadi kalau 10 kurang 20 itu pasti minus, maka hasilnya itu adalah minus. Otomatis ini sudah salah. Berarti tersisa D dengan E. Nah, bagaimana cara hitungnya? Karena ini siklusnya itu membentuk bangun datar segitiga, berarti untuk cari usahanya itu adalah sama dengan luas bangun datarnya.
Nah, karena ini pakai segitiga, berarti kita gunakan luas segitiga. Bagaimana cara hitung luas segitiga? Jadi W itu adalah sama dengan luas segitiga, di mana luas segitiga itulah 1/2 alas kali tinggi. 1/2. Alasnya berapa? Alasnya itu berarti dia mulai dari A ke C ya, 10, 20. Berarti 10 ke 20 itu selisihnya 10. Kemudian tingginya itu dia dari 2 ke 0. Berarti selisih dari 2 ke 0 itu 4. Maka tingginya itu adalah 4. Kita coret 4 dengan 2. 4-nya 2. Berarti 20. Nah, di sini itu ada 10 pangkat 5 Pascal. Berarti 20 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, di opsi tidak ada 20 kali 10 pangkat 5, yang ada tuh 2 kali 10 pangkat 6. Nah, tadi kan saya jelaskan ya, karena dia prosesnya itu terakhir dari C ke A, dia itu volume akhirnya lebih kecil, maka minus. Sehingga jawabannya itu adalah 2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Karena 20 ini setara dengan 2 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 ditambah 10 pangkat 5, maka jadinya 10 pangkat 6. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah delta. Oke, aman ya? Jadi kalau ada soal grafik, teman-teman lihat saja. Kalau dia membentuk bangun datar, berarti cari luas bangun datar. Oke teman-teman, itulah tadi yang sempat kita bahas mengenai tentang hukum-hukum gas ideal. Jadi di sini ada 3 poin yang teman-teman harus pahami. Ciri-ciri gas ideal, kemudian bagaimana sih hubungan-hubungan antar variabel mulai dari tekanan, suhu, dan volume. Nah, terus persamaan gas idealnya, apakah teman-teman menggunakan jumlah molekul atau jumlah partikel. Dan ingat ya, untuk mencari usaha di proses-proses termodinamika atau di gas ideal itu kita lihat saja. Kalau dia berbentuk grafik, perhatikan grafiknya. Kalau misalnya grafiknya berbentuk bangun datar, berarti kita gunakan luas bangun datar. Oke, cukup untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi bagian dari persiapan teman-teman. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.